IFIK. M, kuat secara militer. I, kuat secara iman. F, kuat secara finansial. I, kuat secara ilmu. K, kuat secara kekuasaan. Itu MIFIK. Jadi dia kuat militer, kuat iman, kuat finansial, kuat ilmu, kuat kekuasaan juga kuat. Karena hadirin, faktanya, mohon maaf, faktanya orang-orang yang ada di luar sana, mereka siap menggelontorkan triliunan untuk memutarkan di media bahwa yang tampil hanya yang tentang mereka. Tentang sisi lainnya nggak ada media memblow up toh. Contoh seperti beberapa hari yang lalu ketika Gaza, Filistin, Suria, Jordania dan segala macamnya itu tentang ada BOM itu, apakah banyak media yang mau menyorotinya? Tidak. Kenapa? Ya karena memang ada gelontoran, sudah faktanya betul demikian. Dan hari ini tidak bisa kaum muslimin hanya diam lalu kemudian membiarkan medianya tidak berfungsi sebagai sarana menuju kebaikan. Maka dia harus menjadikan sarana kebaikan, sarana syiar. Ayat yang udah lama masyhur lah hadirin. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang syiar agama Allah itu ciri hatinya bertakwa. Jadi ya memang harus bagian daripada syiar juga. Tunggangi sosial media untuk menyebarkan ilmu, mengentaskan kejahilan, mengenyahkan ketertawanan terhadap kejahilan. Karena masih banyak banget yang belum tahu, masih banyak banget yang belum terjangkau dengan dakwah dan seterusnya. Nah, tugas siapa? Bersama-sama tugas kita. Karena jangan sampai nanti ada generasi yang lemah, zurriyatan di'afa, generasi-generasi yang lemah, melainkan generasi-generasi harus kuat. Barakallahu fikum. Yang terakhir, merdeka maknanya adalah merdeka dari merdeka dari ketertawanan atas hawa nafsu. Quran surah Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak mengatakan diriku terbebas dari hawa nafsu. Ini statement yang dikemukakan oleh, harusnya kita mengemukakan, kita tuh nggak boleh merasa diri kita bisa terlepas dari hawa nafsu. Nggak bisa, karena setiap kita itu pasti punya hawa nafsu. Tiap-tiap kita tuh punya hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi, kita semua itu punya hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu, dan sesungguhnya hawa nafsu itu selalu condongnya menggiring kita kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Artinya karena dia dirahmati Allah, dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena dia dirahmati Allah, dia bisa membuat dirinya yang mengendalikan hawa nafsunya. Merdeka itu adalah ketika kita bukan disetir hawa nafsu, syahwat kita, tapi justru kita yang menyetir hawa nafsu. Bukan ketika hawa nafsu mengendalikan kita, tapi ketika kita mengendalikan hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi, karena kita nggak bisa lepas bebas dari hawa nafsu. Hawa nafsu Allah ciptakan untuk dikendalikan, bukan untuk malah memporak-porandakan kita.
Jadi manusia-manusia itu yang merdeka, disebut mereka merdeka adalah karena manusia mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa mas? Kenapa? Oh iya, manusia disebut manusia merdeka sebab mereka mengendalikan hawa nafsunya. Jadi belum merdeka ya, kalau kita masih tertawan hawa nafsu, tertawan keterbudakan terhadap makhluk, tertawan kejahilan, dan hawa nafsu itu cenderungnya memang mengarah kepada keburukan. Illa, ada pengecualian ya, illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, orang-orang yang Allah beri rahmat kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang nanti bisa menyetir hawa nafsunya, mengandalkan hawa nafsunya kepada kebaikan. Mereka juga termasuk orang-orang yang selalu mendekat kepada kebaikan, dan mereka menjadikan hawa nafsu itu sebagai tempat untuk perjuangan. Ada seorang ulama, Imam Ibnul Qayyim, mengatakan, juga daripada Imam Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitab Saidul Khatir, jihad yang tidak mudah bagi seseorang adalah ketika dia melawan hawa nafsunya sendiri. Dalam Saidul Khatirnya Ibnu Jauzi mengatakan, jihad yang tidak mudah adalah ketika manusia melawan dirinya sendiri, hawa nafsunya, egoisnya, emosinya. Makanya nukilan dari sabda Nabi SAW, laisya syadid bisura'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, walakinna syadid, akan tetapi orang yang kuat adalah alladhi, yaitu orang yang yamliku nafsahu, mampu mengendalikan dirinya, indal ghadab, ketika mereka sedang marah. Saat dia mampu meluapkan emosinya, dia bisa nih banting piring, banting gelas, banting meja, dia bisa. Tapi orang-orang yang kuat justru tidak melakukan itu, tapi mereka justru malah mengawal hawa nafsunya supaya tidak liar, membabi buta. Mengawal hawa nafsunya supaya mereka kuat dan kokoh di atas kesabarannya. Nah, orang-orang yang kuat, merdeka mereka adalah mereka yang merdeka dari hawa nafsunya. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, innan nafsa, nafsu itu la ammaratum bisu, rata-rata mengajak manusia berbuat keburukan. Nafsu terhadap inginnya punya uang lebih banyak, melahirkan korupsi. Nafsu kepada inginnya biologis, melahirkan kepada perbuatan zina. Nafsu kepada makanan, melahirkan kepada makan makanan yang haram. Minuman, melahirkan kepada minum minuman yang haram. Itu awalnya nafsu, hadirin. Tapi kalau nafsu bisa dikendalikan, Allah maha baik. Allah buat hawa nafsu yang mereka kendalikan itu akan dibawa ke arah kebaikan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat. Siapa mereka? Mereka yang mengendalikan hawa nafsunya, mereka yang berjuang untuk Allah dan menepiskan hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu menjadi tunggangan untuk dia meraih ridho dan cintanya Allah. Karena ada perbedaan antara malaikat dan manusia. Kita manusia beda sama malaikat. Kalau malaikat Allah cipta tidak punya hawa nafsu, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak punya keinginan biologis. Tapi manusia punya keinginan itu semua. Untuk bangun subuh mereka melawan nafsu kantuknya. Kalau menurut hawa nafsu, subuh-subuh dingin-dingin Wonosobo, apalagi pas bulan Agustus musim panas, semakin dingin enaknya tidur. Tapi kita melawan hawa nafsu kita, tidak tidur. Enaknya dengan uang yang kita punya disimpan untuk diri kita sendiri, enggan untuk disodakohkan. Tapi karena kita melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, uang yang kita punya jadi dikendalikan. Karena ya, innan nafsa la ammaratum bisu, hawa nafsu itu kebanyakan mengarah kepada keburukan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, orang-orang yang Allah beri rahmat. Jadi hakikat kemerdekaan itu apa? 3.
Hakikat kemerdekaan yang pertama harus merdeka dari keterbudakan, penghambaan kepada dunia menuju hanya menghamba kepada Allah saja. 2, merdeka dari kejahilan. Jangan ada di antara kaum muslimin mereka jahil, tidak faham ilmu agama, tidak faham agamanya, tidak faham syariat Islam, tidak faham mereka berjuang di atas apa yang harusnya mereka perjuangkan. Jangan sampai, tapi mereka menjadi orang yang merdeka karena mereka faham kaum muslimin itu harus berilmu. Kaum muslimin itu harus berada di atas keyakinannya dan hidup di atas keyakinannya. Yang ketiga, kaum muslimin itu merdeka dari keterbudakan terhadap hawa nafsu atau terbelenggunya dia atas hawa nafsunya, karena hawa nafsu bukan untuk dituruti atau diikuti, hawa nafsu untuk dikendalikan. Atas kuasanya siapa? Illa ma rahima rabbi, atas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang merdeka, merdeka di dunia, merdeka di akhirat kelak, terlepas dari kejahilan, keterbudakan, dan terbelenggunya dia atas hawa nafsu yang selama ini dia turuti, hawa nafsu yang selama ini dia ikuti menjadi hawa nafsu yang ia kendalikan. Barakallahu fikum. Semoga kita atas ilmu yang sama-sama dipelajari yang sederhana ini menjadi ilmu yang penuh barokah dan penuh manfaat. Jazakumullah sahabat di TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan membersamai kajian di pagi hari ini. Bila mana ada di antara sahabat ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan untuk pertanyaan, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal hadirin. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan juga diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube, Ustaz, dari ID saja. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa sih ikhtiar kita apa saja terhindar dari kejahilan masa kini? Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, keluarga besar beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaannya, apa yang harus kita ikhtiarkan supaya kita terlepas dari ketertawanan pada kejahilan? Artinya supaya kita yang gak dungu-dungu amat lah. Yang pertama caranya adalah mohon pertolongan kepada Allah selalu dan selalu. Hanya Allah yang bisa menghempaskan kejahilan atas diri kita, dan hanya Allah yang bisa memasukkan ilmu yang penuh barokah sehingga bisa kita amalkan dunia akhirat atas diri kita. Itu hanya Allah yang bisa. Maka minta tolong sama Allah. Yang kedua, harus semangat menuntut ilmu menggunakan 6 aspek yang Imam Syafi'i katakan. Aspek kemampuan akal, aspek semangat, hirsun, aspek sungguh-sungguh alias kesungguhan dalam menuntut ilmu, aspek modal, dirham itu punya modal dalam menuntut ilmu harus punya modal, salah satunya pena, salah duanya buku tulis, catatan. Kalau punya kitabnya ya beli kitabnya. Kalau misalkan qadarullah masyaallah harus mengadakan perjalanan beli bensin ya dibeli bensinnya, itu butuh modal. Yang berikutnya kata Imam Syafi'i, suhbatu ustazin, mensahabati gurunya, dia bersahabat dengan gurunya, proses transfer ilmu lebih mudah saat kita bersahabat dengan guru kita. Yang keenam, waktunya panjang, yakni menuntut ilmu gak bisa instan, waktunya panjang. Itu juga salah satunya semangat dalam menuntut ilmu nomor 2 ini. Terus yang ketiga, tunggangi semua potensi duniawi untuk mencari ilmu. Contoh berarti kalau main sosial media, follow yang kiranya bisa memberikan kita ilmu yang padanya kita terus belajar. Misalkan di sosial media ketemu akun, ya udah kalau memang dirasa akun ini ada faedahnya, manfaatnya, di follow aja, dijadikan itu sebagai wasilah perantara untuk menuntut ilmu. Karena hari ini kemudahan Allah hamparkan depan mata. Kalau dulu sahabat Nabi menuntut ilmu harus berjalan sekian bulan, sekarang nggak perlu berjalan. Dari atas ranjang, nyalakan live streaming, cukup untuk dapat ilmu sekian banyak insyaallah biiznillah. Maka kemajuan teknologi ini harus ditunggangi. Itu instrumen-instrumen untuk mendapatkan ilmu. Dan yang paling penting, jaga hati, ikhlas mencari ilmu karena mengharap ridho Allah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir, fadhal. Dari YouTube Ustaz, dari para sekalian, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara tetap istiqomah mendidik di madrasah ketika kita dihadapkan masalah ekonomi untuk menafkahi keluarga? Mana yang harus diprioritaskan?
Jazakumullah khairal jazaa. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, surga besar beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Mana yang harus diprioritaskan? Mendidik anak, menyekolahkan mereka ke madrasah, atau menyambung hidup? Yakni menyambung kita menyambung hidup, beli beras, kebutuhan menyambung hidup intinya. Dalam kaidah usul fiqh, apa-apa yang menyebabkan kematian maka itu lebih diutamakan daripada yang tidak menyebabkan kematian. Sekarang saya bertanya, apakah sekolah wajib di madrasah? Wajib nggak? Tidak. Ini sekolah bukan? Kita nih subuh syuruk begini sekolah bukan? Sekolah. Kalau memang, sekali lagi hadirin, dalam usul fikih itu, kalau yang menyebabkan kematian bertemu dengan sesuatu yang tidak menyebabkan kematian, nanti yang didahulukan adalah yang menyebabkan kematian. Itu sebabnya ada kalimat ad-daruratu tubihul mahdhurat. Yang darurat menyebabkan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi boleh. Makan babi kalau pas darurat boleh. Boleh. Kalau darurat, tapi kalau enggak ya enggak, haram. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih sangat diperlukan? Membeli beras untuk melangsungkan kehidupan atau membiayai anak sekolah? Beras dulu. Ya udah, berarti diutamakan beras. Anak saya nggak sekolah dong Ustaz. Lah, justru Anda dan istri Anda yang nanti mengajari anak Anda dengan ilmu. Tapi saya nggak bisa. Itulah sebabnya kenapa kita masing-masing harus belajar. Kebanyakan, mohon maaf, ini kekeliruan yang jamak dan kita harus luruskan. Mohon maaf ya jamaah, kita kadang cenderung pasrah total. Udahlah bu guru aja lah yang ngajarin anak kita. Padahal tugas mengajarkan itu nomor satu ada di siapa? Orang tua kita loh jamaah. Tapi hari ini kan seolah kita udahlah yang penting pasrah ke sekolah aja. Nggak bisa begitu hadirin. Tetap orang tua tuh punya andil. Siapa yang mengajarkan anak kita Al-Fatihah? Ya kita dong. Maka ya kalau bisa hadirin, bukan kalau bisa sih, kalau bisa harus, bukan kalau bisa harus, harusnya yang mengajarkan anak kita Al-Fatihah itu ya diri kita. Nanti guru ngajinya ajarin surat-surat yang lain nggak apa-apa. Kenapa? Karena Al-Fatihah yang akan dia baca dalam sholatnya sehari semalam dibawa dan dia baca sampai dia wafat. Maka kalau bisa Al-Fatihah langsung turun tangan kita yang ngajarin. Itulah sebabnya pentingnya kita juga harus punya ilmu. Jadi kalau emang kondisi seperti ini terjadi, kita pilih mana? Yang menyambung hidup, beli beras. Terus sekolah gimana? Saya yang ngajar. Bismillah. Kurikulumnya gimana? Saya punya kurikulum. Gimana? Udah, ajarin. Tugas kita nih hadirin, jangan sampai kita menjadi orang tua yang pasrah, monggolah. Betul, pasrah kepada pondok bagus, tapi jangan lupa kita ini juga harus terlibat membersamai pendidikan anak-anak kita. Jadi nggak serta-merta los aja gitu, enggak. Kita juga membersamai tumbuh kembang mereka dan seterusnya. Kalau pihak itu benar-benar terjadi sesuai yang ditanyakan, maka yang berkaitan dengan menyambung hidup nyawa didahulukan. Begitu barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Apa? Mengajar. Maksudnya apa sih? Mengajar di madrasah atau Maksudnya gimana ya? gurunya. Dalam istiqomah jadi ustaz Ya. di madrasah Atau ketika kalau dihadapkan dengan masalah pertanyaannya begini. Bagaimana istiqomah menjadi guru di madrasah ketika dihadapkan dengan soalan ekonomi? Contoh misalkan fakta lapangan, saya juga pernah merasakan 2016 saya mengajar di SD, gaji 1 bulan 200.000. Ngajar dari Senin sampai Sabtu, gaji bulan pertama 200.000, gaji bulan kedua 400.000, bulan ketiga 1 juta, 4 1 juta, 5 1 juta, 6 1 juta. Gaji bulan pertama 200.000, ngajar Senin sampai Sabtu hadirin Allah, 200.000 ngajar bahasa Arab Senin sampai Sabtu. Masuk jam 7, pulang jam 4 sore. Sebulan 200.000. Di mana?
di salah satu sekolah di Depok, Jawa Barat. Apakah itu real? Nyata, saya pun pernah mengalaminya. Terus bagaimana? Satu, kalau sebagai seorang guru mendapati secara gaji sepertinya memang sangat minim dan terbatas, saatnya punya kreativitas lain untuk menghadirkan pundi-pundi finansial dalam keluarga. Contoh, ternak lovebird yang dulu mungkin dialami, ternak lovebird, atau mungkin dia punya kemampuan lele, nila dan segala macamnya, silahkan. Tapi saya nggak punya lahannya, ya sudah, mungkin bisa jualan gorengan atau mungkin apa, menurunkan marwah. Nggak ada menurunkan marwah, hadirin. Bismillah, selama halal yang kita bawa ke rumah kita, nggak ada kata wah menurunkan wibawa masa guru jualan gorengan, nggak ada. Dan ingat ya hadirin, hidup jangan apa kata orang. Mereka kalau kita turutin gak ada habisnya. Hidup itu bukan kata orang. Toh juga kita gak berharap dari mereka toh. Kita juga gak minta sama mereka kan. Dan ini juga keprihatinan kita jamaah. Dan itu fakta lapangan. 2016 saya langsung mengalaminya, 1 bulan digaji 200.000. Maka itu dari sudut pandang kita ya, sebagai seorang gurunya, biar istiqomah gimana? Bismillah. Kalau emang pengen passionnya di bidang guru, istiqomah, bismillah istiqomah. 200.000 sebulan, bismillah. Tapi punya kaki yang lain. Lewat apa? Usahanya. Lewat apa? Sosial media dan seterusnya. Itu tentang yang guru. Yang kedua, ini sudut pandang sekolah. Mohon maaf kalau di sini ada di antaranya kepala sekolah dan seterusnya. Bismillah, mudah-mudahan jadi koreksi buat saya pribadi dan kita semuanya bersama-sama. Mari jemaah, mari kita sama-sama menghargai gurunda-gurunda kita, para guru-guru yang mengajar di bawah naungan kita, di bawah yayasan kita, di bawah sekolahan kita. Kalau bisa kita pantaskan kafalah beliau, mari pantaskan kafalah beliau. Kalau bisa, sekali lagi hadirin, sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Jangan sampai hadirin, ya Allah, dia mengajarkan anak kita Al-Quran, hadis, terus cuma dipintai per anak 1 bulan 20.000, mahal banget 20.000. Begitu ngajar bahasa Inggris 2.800.000, murah. Les ini, les itu, les sepak bola, sebulan les sepak bola 1 juta, murah. Begitu bahasa Al-Quran berapa? 20.000, mahal banget. Sebulan loh hadirin 20.000, Allahu Akbar. Kalaupun Anda bayar guru Anda dengan gaji sebulan 30 juta, itu harga yang murah. Anda gaji guru Anda sebulan, katakan jangan 30 juta lah muluk-muluk, UMR-nya Wonosobo lah, UMR Wonosobo 1,8 lah katakanlah. Kalaupun kita bayar guru kita 1,8 per bulan, coba Mas dibagi 1,8 bagi 30 hari berapa? 1,8 bagi 30 hari berapa? 60.000. Itu harga yang sangat murah hadirin. 60.000 dibagi berapa orang itu sekelas? Satu kelas berapa orang? 20. 60.000 bagi 30 berapa Mas? 2.000 perak per anak. Allah, 2.000 perak per anak loh hadirin. Kadang Allahu Akbar, ini juga hal yang memang semoga Allah hadirkan nanti pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kita yang peduli atas hal ini, karena termasuk bagian daripada kepedulian yang memang harus diprioritaskan. Dulu waktu zaman bom Hiroshima Nagasaki meluluhlantahkan Jepang, yang ditanya cuma satu, bukan berapa gedung yang masih ada, tapi berapa guru yang masih hidup. Kenapa yang ditanya guru? Karena mereka tahu estafet bangkitnya sebuah generasi, gemilangnya peradaban itu di tangan guru. Emang dikira Muhammad Al-Fatih itu gurunya ecek-ecek apa jemaah? Emang Muhammad Al-Fatih dikira gurunya bukan guru kualitas nomor 1 di negerinya? Gurunya Muhammad Al-Fatih, Syekh Syamsuddin
itu guru terbaik nomor 1 di negerinya jamaah. Dipanggil untuk mendidik Muhammad Al-Fatih kecil. Maka ya begitu hadirin. Imam cucunya Umar bin Khattab, siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Dalam kitabnya Aku Menggaji Guru, catat 40 dinar syahra, 1 bulan. 40 dinar. 1 dinar berapa? 4 juta kali 40 dinar berapa? 160 juta syahra, 1 bulan. Allahu Akbar. Pantes. Tahu bedanya apa? Pantes. Para guru totalitas, mereka tercover semuanya. Mereka sudah tidak berpikir tentang bagaimana kebutuhan keluarganya, karena Umar bin Abdul Aziz menggaji satu orang 40 dinar, 160 juta per bulan. Mereka fokus mengajar, totalitas dalam mengajar. Tapi mohon maaf ya, untuk mendapatkan gaji 40 dinar 1 bulan menjadi guru, kualifikasinya berat. Bayangin, untuk ngajar TK, kalau boleh dikatakan hari ini harus doktor baru boleh ngajar TK. Baru boleh ngajar TK, doktor jemaah. Ngajar SD, doktor. Ngajar ini, doktor. Semuanya doktor, minimal doktor baru boleh ngajar. Baru dapat kafalah yang tadi disebutkan, 40 dinar. Wah, ini keren emang jemaah. Sekarang bagaimana mau ngajar serius gini? Wah, nggak pernah kelihatan nih orangnya. Gurunya banyak punya sampingan. Iya ya, karena kitanya juga sadar diri. Kitanya juga kadang kurang menyamankan secara hal tersebut. Sedangkan kadang di sini, kamu nggak boleh punya sampingan. Ayo kamu fokuslah di sini. Kita juga kadang lupa. Iya ya. Guru ini punya kebutuhan, betul? Iya. Terus gimana istiqomah? Ya sudah, tadi dari sudut pandang gurunya punyai pemasukan yang lain. Sekarang yang kedua, dari sudut pandang pihak yang menggajinya, kalau bisa mari kita pantaskan minimal UMR, minimal lah UMR, upah minimum rata-rata, syukur bisa di atas rata-rata, insya Allah. Yakin jemaah.